menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Farida Kusuma, CGP Angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 2 Garum, Kabupaten Blitar. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya dari UPT SMP Negeri 2 Garum, yaitu Ibu Ani Ambarwati. Beliau adalah guru IPS kelas 7. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Farida. Bagaimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah sehat. Bu Farida apa kabar? Alhamdulillah, saya baik Bu Ani. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Bu. Iya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas. Siap. Atau sebelum melaksanakan kegiatan proses supervisi kelas ya Bu ya. Iya. Tujuan dari kegiatan supervisi adalah mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal agar nanti Ibu melaksanakan pembelajaran dengan lebih siap dan mempersiapkan diri sehingga memberikan pembelajaran kepada peserta didik atau murid kita dengan lebih baik ya Bu. Iya Bu. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu Ani lakukan dalam pembelajaran nanti. Tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Baik Bu Farida, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, dengan mengamati tayangan video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pengertian sumber daya alam Indonesia. Yang kedua, dengan berdiskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi potensi sumber daya alam Indonesia. Dan yang ketiga, dengan berdiskusi kelompok, siswa dapat menganalisis potensi sumber daya alam Indonesia. Itu tujuan pembelajarannya Bu Farida. Berarti ada 3 ya Bu, tujuan pembelajarannya yang ingin Ibu capai. Bu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dan Ibu lakukan dalam pembelajaran yang kita observasi nanti? Baik Bu Farida, untuk area pengembangan saya menggunakan 2 area pengembangan. Yang pertama nanti di area pengembangan pengetahuan dan yang kedua di area pengembangan keterampilan. Untuk area pengetahuan yaitu siswa nanti mampu menganalisis potensi sumber daya alam Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk keterampilannya, siswa mampu menerapkan dan membuktikan potensi sumber daya alam Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari siswa. Bu. Iya. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu ada 2 ya Bu ya. Itu dari aspek pengetahuan juga dari keterampilan pada murid. Seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Nah, ini saya ingin mendengar juga bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas nanti, dan strategi pembelajaran atau metode pembelajaran yang apa yang akan Ibu terapkan nanti. Ya, baik Bu Farida, untuk strategi yang saya pergunakan, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar, minat dan profil belajar siswa yang saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian nanti saya akan membagi kelas menjadi 5 kelompok berdasarkan gaya belajar siswa dan berdasarkan model pembelajaran yang sudah saya rencanakan, yaitu saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning,
untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan nanti ada penugasan. Kemudian karena jamnya agak siang Bu Farida, saya nanti juga mengajak anak-anak untuk ice breaking sehingga pembelajarannya lebih menarik dan anak-anak menjadi bersemangat tentunya. Bagus. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran nanti adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian dengan menggunakan model pembelajaran based learning dengan metode pembelajaran diskusi kelompok, tanya jawab juga penugasan. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, betul sekali. Selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu pergunakan dalam kelas nanti? Untuk medianya di sini anak-anak saya suruh membawa HP Bu. Jadi saya nanti tayangan video saya tidak lewat LCD tapi lewat HP-nya anak-anak dengan cara saya mengirimkan barcode sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian saya juga menggunakan LKPD sebagai bahan untuk mengerjakan tugas kelompok. Ngaten Bu? Iya. Ini apa tadi untuk pelaksanaannya kapan ya Bu ya ini ya? Untuk pelaksanaan kebetulan saya nanti di hari Rabu Bu. Hari Rabu jam pertama di kelas 7E. Baik, jadi besok kita ketemu di hari Rabu jam pertama. Iya. Terus saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melaksanakan supervisi kelas, melihat juga mencatat hal-hal apa yang terjadi dalam pembelajaran di kelas Ibu Ani. Untuk itu nanti setelah melakukan kegiatan observasi kelas, kita juga akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kali ini? Baik Bu Farida, untuk gambaran-gambaran yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, yang pertama tentang media yang akan saya gunakan nanti dan media yang akan saya persiapkan sebelumnya. Dari mulai hari ini sudah saya persiapkan sehingga nanti pembelajaran di kelas saya itu akan benar-benar tercipta pembelajaran berdiferensiasi yang terpusat pada siswa sehingga anak-anak juga menerima pembelajaran itu dengan hati yang senang dan bahagia. Sementara itu Bu Farida. Yes. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan karena Ibu sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi kelas ya Bu di hari Rabu di jam pertama. Demikian kira-kira percakapan kita hari ini. Sampai bertemu besok di hari Rabu ya Bu Ani. Ya. Terima kasih ya Bu Ani. Sama-sama, terima kasih Bu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semua sehat jasmani dan rohani sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran walaupun di siang hari. Ya, walaupun di siang hari. Baiklah anak-anak, sebelum dimulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa dulu. Sebelum pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan tema potensi sumber daya alam Indonesia. Mohon maaf, Bu Ani kali ini tidak menggunakan LCD karena Bu Ani sudah menyuruh kalian untuk membawa HP, ngoten nggih? Masing-masing kelompok sudah ada HP-nya. Mohon
dikeluarkan. Nah, ini materinya adalah potensi sumber daya alam Indonesia. Kemarin kita sudah belajar tentang wilayah apa Nana? Iya, wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia itu terdiri dari apa saja yang sudah kalian pelajari? Ayo, terdiri dari apa saja? Ada apa? Hah? Ada barang tambang, oke. Kemudian ada apa lagi? Ada hutan. Terus ada apa lagi? Ada kemaritiman, ada kelautan. Maritim itu identik dengan pantai. Pernahkah anak-anak pergi ke pantai? Untuk apa di sana? Untuk berlibur, untuk rekreasi, untuk rekreasi, untuk meditasi, menjernihkan pikiran-pikiran yang lagi apa? Lagi stres. Biasanya anak-anak sering pergi ke pantai. Kemudian anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu, nah ini perhatikan dulu di papan. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam materi ini nanti, kalian semua setelah membaca materi tentang potensi sumber daya alam dan berdiskusi kelompok, anak-anak harus mampu menjelaskan konsep potensi sumber daya alam dengan cara bagaimana? Dengan cara merinci jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia. Baiklah anak-anak, saya mau bertanya dulu. Anak-anak tadi mulai berangkat dari rumah sampai menuju ke sekolah di jalanan mungkin ya. Anak-anak menemui tentang apa saja? Ayo, kita harus bersuara. Pembelajaran IPS adalah pembelajaran yang menyenangkan, bukan pembelajaran yang menakutkan. Betul nggih? Suaranya harus ada dulu. Mana suaramu? Ayo, suaranya mana? Ini suaraku. Ini suaraku. Ayo, tadi dari rumah sampai ke sekolah, di perjalanan kamu pasti menemukan segala hal yang bisa diceritakan di sini. Coba, siapa yang? Yo, Mas Ali. Menemui apa saja? Sungai. Ada sungai. Terus ada apa lagi? Ada apa? Ada pohon, ada sungai. Terus satu lagi ada apa? Ada sawah. Nah, itu semua adalah termasuk sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sekarang sumber daya alam yang ada di sekelilingnya sampai anak-anak. Di sekeliling di kelas ini saja, ada nggak sumber daya alam itu? Ada. Contohnya? Contohnya apa? Contohnya bunga. Betul anak-anak, bunga ini sumber daya? Betul. Terus selain bunga apa lagi? Ada bunga, ada pohon. Di depan kelas ada pohon apa? Di depan kelas ada pohon. Apa jenenge Kak? Jambi ya. Itu juga yang termasuk dengan sumber daya alam. Sekarang anak-anak bisa mengkaitkan pembelajaran hari ini dengan pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya adalah kita mempelajari wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia sangat luas sekali. Dari mana wilayahnya Indonesia itu anak-anak? Jangkauan wilayahnya? Betul, dari Sabang sampai dengan Merauke. Disambung berjajar pulau-pulaunya. Disambung dengan apa? Disambung dengan laut, dengan maritim. Atau enggak? Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan mungkin ada yang ingin
ditanyakan? Apa sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa? Sedang apa sekarang? Kelompok apa? Ayo. Sedang duduk, Kita ulangi satu kali lagi biar semuanya ikut nonton ya. Siap anak-anak? Sedia toko? Toko tunggal? 2 kali? 3 kali? Kelompok ini sedang apa yuk? Duduk apa itu ya? Lanjutkan duduk apa? Duduk apa? Duduk apa? Duduk apa sekarang? Sekarang duduk manis, duduk manis, duduk manis sekarang. Sekarang duduk manis, manis apa sekarang? manis gula, Gula merah sekarang. Sekarang gula merah, merah apa sekarang? Merah apa anak? Merah apa? Merah apa? Merah jambu. Berarti hari ini anak-anak hatinya sudah merah jambu berseri-seri. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Baiklah, pembelajaran akan kita lanjutkan. Anak-anak boleh membuka HP-nya. Coba boleh membuka HP-nya. HP-nya dibuka dulu semuanya, ya. Coba kelompoknya siapa yang belum ada HP-nya? Kelompoknya mungkin sudah ada. Silakan buka. Silakan HP-nya dibuka semua, ya. Nah, sudah akan menerangkan sedikit tentang sumber daya alam. Mohon maaf, saya di atas. Sumber daya alam. Yang dimaksud sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang sudah disediakan oleh alam dan manusia tinggal bagaimana anak? Tinggal menikmati, tinggal memanfaatkan, tinggal mengolahnya. Bolehkah kita merusak sumber daya alam? Mengapa Pak tidak boleh? Kenapa Pak boleh? Mengapa Pak tidak boleh? Karena akan terjadi bagaimana? Akan terjadi bencana alam. Contohnya kalau kita menebang hutan sembarangan. Contoh kecil yang sering dilakukan oleh anak-anak misalnya. Anak-anak di depan kelas kan ada tanaman bunga, ya betul? Nah, tanaman bunga itu dipelihara apa betul dengan anak-anak? Dipelihara setengah-setengah 25%. Nah, itu tanamannya juga nangis. Minta kalian untuk memberi makan, memberi minum. Nah, jadi anak-anak itu walaupun sumber daya alam yang ada di sekitar sekolah itu hanya sedikit, mohon anak-anak juga ikut melestarikan. Seperti hari ini ada bunga. Nah, bunganya ini juga perlu minum apa betul? Perlu. Perlu makanan? Perlu. Bagaimana dengan manusia? Perlu makan minum? Sangat perlu. Makan dan minum itu digunakan untuk tumbuh kembang. Sumber daya alam di Indonesia ada 3, yaitu yang pertama ada hutan. Anak-anak pernah pergi ke hutan? Kalau di sekitar tempat sekolah kita ini ada hutan apa betul? Ada hutan apa? Hutan karet. Yang sekarang kita jadikan apa? Dijadikan destinasi wisata, yaitu dengan Bonce. Gitu betul? Nah, kita harus bangga dengan sumber daya alam yang ada di tempat tinggal kita.
banjir terus tanah longsor itu ya. Yang pertama itu. Sekarang yang kedua, sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya maritim. Sumber daya maritim itu identik dengan laut, anak-anak ya. Anak-anak pernah mendengar lagu nenek moyangku orang pelaut gitu ya? Pernah nggak? Kalau zamannya Bu Ani dan mungkin Bu Aida dulu mesti nyanyi itu nenek moyangku orang pelaut. Dengan lagu nenek moyangku orang pelaut itu menandakan bahwa Indonesia itu adalah negara maritim. Terbukti dengan apa, Nana? Terbukti dengan wilayah Indonesia tadi dari Sabang sampai dengan Merauke disambung berjajar dengan apa? Disambung dengan laut dan selat. Berjajar pulau-pulau lah. Itu sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Disambung bukan direntengi kalau sampai direntengi laron itu tidak, tapi disambungnya menggunakan laut, menggunakan maritim. Nah, yang ketiga sekarang. Sumber daya yang ketiga adalah sumber daya alam tambang. Ya, tambang itu adalah segala sesuatu yang juga sudah disediakan oleh alam. Manusia tinggal bagaimana? Manusia tinggal mengolah, mengambil, tapi mengambilnya dengan cara yang ilegal atau bukan ilegal? Mengambilnya dengan cara yang legal, ya, bukan ilegal. Ilegal itu yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Ada surat izin, ya. Demikian juga yang ada di sekitar tempat tinggal kita di Karangrejo ini juga punya barang tambang, anak-anak. Yang terkenal tambang apa, Cak? Tambang pasir. Terkenal tambang pasir, tetapi kamu mesti bekerjanya mesti di ngapleng. Nah, nanti kalau kamu sudah lulus sekolah, melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi, kamu bisa bekerja di tambang. Tambangnya di Karangrejo Kalipute itu tidak lagi kamu sebagai ngapleng, tapi kamu nanti sebagai manajernya, betul ya? Sebagai operatornya mesin-mesin berat dan seterusnya. Juga kamu bisa bekerja di tambang. Ada tambang emas. Pernah nggak mendengar tambang emas? Nah, tambang batu bara. Pernah nggak, betul? Nah, semuanya itu adalah jenis-jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia. Baiklah, anak-anak, untuk menyingkat waktu dan kalian lebih memahami tentang pembelajaran hari ini, Bu Ani akan memberikan tugas kepada kelompok, di mana kelompoknya sudah kita bentuk beberapa minggu yang lalu. Kelompoknya tetap seperti ini, betul ya? Kelompok IPS tetap seperti ini. Kelompok satu silakan mengambil ini kelompok satu kemarin ini tandanya di bangku coba. Kelompok dua diletakkan di meja ya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 silakan diletakkan di meja. Nah, tugasnya hari ini anak-anak membuka. Anak-anak berliterasi dulu dengan membuka barcode yang sudah saya kirimkan itu untuk membaca potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia secara bergantian, betul ya? Bagi yang tidak ada HP-nya, ini saya perjelas dengan membawakan gambar ini. Nah, ini gambar yang di atas, ini ada ikannya. Berarti gambar apa, anak-anak? Potensi apa? Sumber daya maritim. Yang kedua, ono irigasi. Sumber daya apa? Hutan. Yang ketiga, ada traktor. Sumber daya tambang. Saya bagikan dulu dua-dua, ya. Silakan diamati gambarnya sambil mengamati yang ada di video, yang ada di HP, ya. HP-nya boleh disetel. Sudah bisa dibuka barcode-nya? Silakan anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya dalam mengamati gambar itu ya, dalam mengamati gambar. Yang pertama adalah gambar tentang ikan yang ada di sekitar laut. Yang kedua gambar apa? Yang ketiga silakan
didiskusikan dengan teman-temannya. Baiklah anak-anak, mohon maaf ya tadi sebelum saya sebutkan penilaian saya, penilaian saya yang pertama nanti adalah tentang keaktifan kalian dalam mengikuti diskusi. Yang kedua penilaian keterampilan, di mana nanti setelah selesai berdiskusi kalian secara bergiliran masing-masing kelompok ada perwakilan untuk mempresentasikan. Dan penilaian yang ketiga, anak-anak nanti mengerjakan yang namanya post test, mengerjakan tes sebagai umpan balik. Betul nggih? Siap? Mohon perhatian karena materi sudah dibaca, materi sudah dibaca, didiskusikan dengan kelompok. Tadi materinya beberapa materi tentang sumber daya alam. Ini tugas selanjutnya adalah anak-anak berdiskusi kelompok. Ini Bu Ani akan membagikan LKPD. LKPD itu lembaran kerja peserta didik, betul nggih? Anak-anak bisa membaca dulu, memilih potensi sumber daya alam apa yang ingin kamu jelaskan. Masing-masing kelompok tidak harus sama, betul nggih? Misalnya kelompok 1 Bu, saya ingin yang maritim, monggo nanti yang dijelaskan yang sumber daya alam maritim. Tidak harus masing-masing satu kelompok tidak harus menjelaskan 3 ini, tetapi memilih satu saja sumber daya alam yang bisa dianalisis, yang bisa dikerjakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Betul nggih? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kelompok 1? Kelompok 2? Halo kelompok 5? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih. Baiklah, anak-anak saya bagi LKPD-nya. Nah, ini deh potensi yang ingin diamati, ini sudah gambarnya sudah ada. Anak-anak boleh browsing di internet deh. Jadi HP yang kalian bawa hari ini itu tidak saja digunakan untuk main FF, oke? Ya, maka bisa digunakan untuk pembelajaran. Monggo, silakan yang menggunakan PPT, menggunakan Canva boleh, menggunakan video tapi juga boleh, TikTok ya oleh dan sebagainya, sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Silakan waktunya 10 menit. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah selesai. Nah, sekarang siapa di antara kelompok siapa yang sudah selesai mengerjakan tugasnya? Yang sudah selesai mohon dipresentasikan di depan kelas. Dan nanti kalau ada temannya yang presentasi, kelompok lain menanggapi dan berpendapat. Betul nggih? Coba kelompok 3. Kelompok 3 sudah selesai? Oh, kalau 1 silakan. Saya beri waktu 1 menit. Kelompok 4 bagaimana? Belum? Dari kelompok 3 ya silakan, monggo silakan. Bisa dibawa HP-nya, bisa dibawa dulu. Ayo Mas, ayo. Ayo silakan. Bareng-bareng boleh, monggo. Bareng-bareng boleh semua. Ayo saya mau beri namanya. Ayo Mbak. Ayo. Kita harus bisa, ya. Kita belajar bersama. Jangan ada paling ngantuk.
2, kelompok 5 dan kelompok 1 yang belum mempresentasikan itu akan kita presentasikan pada pertemuan minggu yang akan datang, pada pertemuan berikutnya. Anak-anak, sebelum saya akhiri pembelajaran, anak-anak silakan mengerjakan proses dulu dengan memberikan tanda teks ya, memberikan tanda teks atau tentang yang ada di nomor-nomor yang sudah disediakan ini ya. Yang kedua bisa kita simpulkan sumber daya alam yang kedua adalah maritim, yaitu laut ya, Indonesia kaya dengan hasil laut. Hasilnya diantaranya adalah ikan, bisa ada terumbu karang, bisa digunakan untuk apa? Untuk membuat garam, ya, kalau di Madura itu ada pembuatan garam. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya tambang Indonesia. Indonesia kaya dengan barang tambang yaitu batu bara, ada emas, ada tembaga, dan kemudian ada boksit, nikel dan lain-lain. Nanti anak-anak silakan berselancar literasi menggunakan buku dan internet, ya. Kemudian anak-anak dengan adanya sumber daya alam yang ada di Indonesia kaya dibandingkan dengan negara-negara lain, maka bagaimana kewajiban kita anak-anak? Kita harus melestarikan. Apalagi sumber daya alam yang ada di sekeliling tempat tinggal kita. Baik itu tanaman berupa tanaman pangan, ada tanaman kebun dan ada tanaman buah maupun bunga. Coba anak-anak sebelum saya akhiri pembelajaran, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang belum dimengerti? Silakan, saya beri kesempatan untuk bertanya. Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, mari pembelajaran kita tutup dengan berdoa. Silakan salah satu di antara kalian untuk memimpin doa sebagai penutup pembelajaran. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Bu Ani mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang nyaman dalam menerangkan, kurang jelas. Sekali lagi mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak anak-anak semuanya, anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa. Semoga ke depan anak-anak menjadi lebih sukses dalam pendidikannya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Salam sukses, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam kegiatan Pasca Observasi bersama saya Farida Kusuma, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 2 Garut. Saya masih ditemani dengan rekan saya Ibu Ani Ambarwati sebagai guru yang telah diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farida. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sangat sehat hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Farida? Alhamdulillah saya baik Bu. Dalam kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan telah terselesainya observasi kelas yang telah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan observasi kelas yang telah berlangsung? Begini Bu Farida, karena belum terbiasa diobservasi, tadi ada rasa dedek-dedeknya itu, ada rasa gimana gitu. Biasanya kan kita mengajarnya sendiri. Nah, kali ini saya ditemani. Nah, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik, juga lancar. Ibu bisa enggak nih diceritakan kembali area pengembangan, juga area pengembangan yang Ibu laksanakan. Kemudian langkah-langkah atau tahapan apa yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas. Baik Bu Farida, untuk area pengembangan yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk area pengetahuan, siswa dapat menganalisis potensi sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk keterampilan, siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan yang dia peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk tahapan yang saya lakukan, tentunya saya tadi sudah membuat perangkat pembelajaran yang lengkap. Kemudian mulai dari modul ajar, ada materi dan asesmen yang saya gunakan untuk pembelajaran tadi. Baik, jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan juga keterampilan. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilaksanakan atau belum ya di dalam kelas tadi? Menurut saya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan tadi Bu. Jadi sudah dilakukan, sudah berjalan dengan lancar, tapi memang masih ada kekurangan. Menurut Ibu, apa saja kekurangan ya atau kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas tadi? Menurut saya kekurangan dan hambatan yang terjadi tadi, ada beberapa siswa saya Bu Farida yang kurang terlibat dalam diskusi kelompok, yaitu mereka masih istilahnya masih mengandalkan untuk temannya satu kelompok yang pandai. Jadi dia tidak ikut mengerjakan, tapi hanya mengandalkan temannya begitu. Baik, jadi ada beberapa murid yang kurang aktif dan hanya mengandalkan teman. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa mereka kurang aktif dan kurang terlibat dalam diskusi? Baik Bu Farida, menurut saya mungkin tadi saya dalam pembagian kelompok saya tadi kurang sesuai dengan kesiapan belajar anak. Selain itu mungkin anak tersebut juga memerlukan bantuan yang lebih sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Artinya kita dapat memberikan perhatian yang lebih banyak kepada anak-anak yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, utamanya dalam berdiskusi di kelompok. Nah, tentu. Iya, baik. Apa rencana ke depan agar membuat siswa aktif dan terlibat dalam diskusi kelompok? Menurut saya akan memperhatikan kesiapan belajar dan kemudian juga profil belajar dalam membentuk siswa
di dalam beberapa kelompok. Di antaranya nanti saya juga akan membagi dengan kelompok kinestetik, visual, dan auditori, sehingga siswa menjadi lebih nyaman serta senang dalam pembelajaran. Dan saya juga akan membimbing jalannya diskusi kelompok secara maksimal dan merata, kemudian mendampingi siswa dalam proses diskusinya. Saya juga akan memperbaiki pertanyaan-pertanyaan pemantik yang tadi saya berikan itu, sehingga membuat siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Juga akan menerapkan KSE dalam pembelajaran yang tentunya inovasi, sehingga membuat siswa lebih bersemangat lagi. Baik, itu adalah rencana kedepannya ya Bu ya. Iya. Di mana kedepannya proses pembelajaran Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kesiapan belajar siswa, disesuaikan juga dengan gaya belajar, juga menerapkan model metode pembelajaran yang inovatif. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Saya tunggu cerita-cerita Ibu, apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana-rencana Ibu tadi? Saya akan melakukan perubahan ini, Bu Farida. Kalau waktu saya belum bisa menentukan, tapi insya Allah secepatnya saya akan melakukan ini. Mungkin ya maksimal ya 3 pertemuan lagi akan segera saya realisasikan. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi dapat secepatnya terrealisasikan. Terima kasih ya Bu Ani. Ya Bu Farida, terima kasih. Baik, akhirnya rangkaian supervisi akademik kita sudah selesai, mulai dari kegiatan pra-observasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ani sebagai guru yang saya observasi, dan saya akhiri percakapan kita. Terima kasih banyak ya Bu Ani ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.